Halo, sahabat Lera Motor. Berjumpa lagi dengan Edilim dari Daihatsu Bojonegoro. Kita pada sore hari ini akan membahas seputar tentang mobil terbaru, yaitu di sebelah saya, yaitu mobil All New Terios 2024. Nah, kita akan membahas mengenai improvement apa saja yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor ya, mengenai mobil All New Terios 2024. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk sahabat Lera semua. Dan pada sore hari ini kita akan membahas mengenai kelebihan yang dimiliki All New Terios, dan juga kita membahas tentang eksterior, interior, dan juga mengenai price list dan perbedaan harganya. Kita akan kupas tuntas pada sore hari ini. Jangan lupa tonton terus ya, jangan sampai di skip. Oke, ini adalah layout dari All New Terios tipe X di tahun 2024 ya. Jadi ini layout dari samping. Kita coba langsung lihat ke bagian belakang ya. Sebelum kita membahas mengenai price list, eksterior dan juga interior, kita coba lihat sekilas dulu mengenai improvement apa aja yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor di mobil All New Terios tipe X ini. Karena memang untuk tipe All New Terios ini dia hanya mengeluarkan tidak banyak varian ya, hanya mengeluarkan 3 varian, yaitu di All New Terios tipe X dan juga All New Terios tipe R, dan juga ada All New Terios tipe Custom. Dan biasanya yang secara yang banyak adalah tipe R dan juga tipe X ya. Kalau kita lihat secara umum, memang All New Terios ini dari 2023 tidak terlalu banyak perubahan ya, tapi kita akan membahasnya di sore hari ini. Kita kupas tuntas mengenai perubahan apa aja yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor. Nah, kita pada sore hari ini kita bahas dulu mengenai harga ya. Untuk harga di depan saya tipe X ini adalah yang tipe X manual. Untuk tipe X manual di sini ada di 266.850 dan yang maticnya di 276.850. Dan untuk harga varian Terios tipe X ADS ya, ini yang di atasnya yaitu di 278.700, sedangkan di maticnya di 288.800.000 rupiah. Nah, sedangkan untuk tipe R standar, bagi Anda yang mencari tipe tertinggi dari tipe mobil Terios ini, kita ada tipe R manual yaitu di 291.050.000 rupiah, sedangkan di yang versi matic yaitu di 302.550 rupiah ya, 550 rupiah. Sedangkan untuk tipe R ADS ini variannya selisih harga, yaitu yang manual yaitu di 301.050.000 rupiah, sedangkan yang maticnya di 312.550.000 rupiah. Nah, sedangkan yang versi custom, nah untuk versi custom sendiri di sini ada juga manual dan matic. Untuk manualnya yaitu di 313.850.000 rupiah, sedangkan yang versi matic yaitu yang R custom yaitu di 325.350.000 rupiah. Nah, mengenai varian dari tipe dari All New Terios, Anda nanti bisa milih sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing ya. Dan untuk variannya nanti bisa disesuaikan dan bisa langsung konsultasikan di Edilim. Nah, langsung bisa WA di 0821 3253 1986. Dan untuk informasi khusus pada sore hari ini, untuk dealer Daihatsu Bojonegoro PT Karisma Sejahtera, kami juga melayani selain pembelian mobil baru, kami juga melayani untuk tukar tambah. Selain itu juga kita juga melayani untuk sell after service, mulai dari body repair, body painting, klaim asuransi mobil, dan juga selain body painting, body repair ya, klaim asuransi untuk seluruh merek mobil ya. Jadi Anda bisa kami bantu sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai
improvement apa aja yang diberikan di bagian eksterior ya. Oke teman-teman, jangan di skip, terus ikutin sampai selesai agar Anda bisa paham. Oke, kita akan membahas dari bagian depan ya. Untuk bagian eksterior bagian depan memang di sini apa aja sih improvement apa aja yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor, yaitu ada new front grille ornament chrome ya. Jadi untuk krom-kroman di bagian grill depan di atas ini dia menggunakan yang warnanya hitam ya kalau untuk yang tipe X, tapi kalau untuk tipe R itu di sini menggunakan krom-kroman ya. Jadi ini modelnya baru kotak-kotak gini ya, ini begini ya modelnya. Jadi memang kelihatan lebih futuristik. Nah, kelihatan ya segi panjang. Nah, di sini. Nah, ini adalah grill terbaru dari New Terios 2024 ya. Oke, kita lanjut lagi. Di situ di bagian bumper ada new from bumper design. Jadi memang bumpernya memang model terbaru. Bumpernya Anda bisa lihat ya dari bagian sini bawah. Nah, kelihatan lebih futuristik, lebih gagah. Nah, Anda bisa lihat ya untuk new bumpernya. Dan yang terbaru adalah di bagian lampu juga ya. Untuk lampunya di sini ada di bagian lampu Anda bisa lihat new smoke headlamp. New smoke headlamp ini sebenarnya ada di tipe tertinggi ya. Kalau untuk tipe terendah ini dia masih belum ada. Nah, kelihatan nanti di sini jadi kayak ada DRL ya. Anda bisa lihat di sini. Nah, ini Anda bisa lihat untuk lampunya di sini. Ini adalah desain terbaru ya, dan juga untuk di bagian lampunya memang sudah menggunakan full LED di bagian atas, sedangkan untuk di bagian bawah dia menggunakan halogen. Nah, untuk di bagian lampu bawahnya di sini memang belum terdapat fog lamp ya. Jadi masih kosongan, tapi Anda nanti bisa tambahkan sendiri. Nah, bisa di custom atau bisa ditambahkan pada saat pasca delivery. Jadi memang perubahan apa aja sih di bagian eksterior bagian depan? Pertama dari grillnya, terus ada tambahan di smoke fog lamp di bagian lampu depan ya. Nah, di situ dikasih smoke headlamp, jadi kayak DRL lah ya, gampangannya ya. Terus di bagian lampu fog lamp itu terdapat juga kayak ada lampu yang kayak alif lah ya, jadi manjang di situ. Dan cuman kebetulan karena memang ini di tipe X memang belum ada ya, dan ini nanti bisa di custom pasca delivery. Terus di bagian model bumper bawahnya ini juga sudah ada perubahan, jadi memang banyak improvement yang diberikan oleh Astra Daihatsu di bagian eksterior bagian depan ya. Jadi pertama yaitu di bagian bumper, kedua di bagian fog lamp ya modelnya ya. Nah, di bagian fog lamp ini tambahan kayak macam DRL yang satu garis tegas lah ya, dan ada smoke lamp yang di bagian smoke headlamp lah ya di bagian lampu utama, dan juga model grill terbaru dari Daihatsu Astra. Nah, ini mungkin yang bisa kita bahas di bagian eksterior di bagian depan. Selebihnya untuk bagian bagian atap-atap di sini ya sama aja, nggak ada perubahan. Seperti kaca film menggunakan CPF1, wiper semuanya sama, tidak ada yang berubah seperti halnya di tahun 2023 ya. Oke, kita lanjut di bagian samping. Nah, kira-kira apakah ada perubahan atau improvement terbaru? Jadi memang kalau untuk khusus di bagian samping memang di sini ya hampir sama ya kan, kita bisa lihat di bagian samping. Nah, kita bahas mulai dari bagian atas dulu ya. Di bagian atas ini Anda bisa lihat, nah ada talang air sudah full memanjang, ada logo Terios di bagian belakang, dan di sini di bawahnya ada tambahan list warna chrome ya, warna chrome-chromean di sini, dan Anda bisa lihat full memanjang. Dan untuk di bagian lampu sen ya, lampu sen memang sudah ada terdapat lampu sen, cuman memang belum terdapat kamera ya. Jadi masih standar. Untuk di bagian pintu, nah ini untuk buka pintunya memang di sini belum ada untuk buka pintu ya, manual masih ya. Sama juga di bagian belakang. Nah,
Sedangkan kita bahas mengenai kaki-kakinya ya. Untuk kaki-kakinya sendiri di sini Anda bisa lihat ya. Untuk kakinya sendiri dia sudah menggunakan pengereman cakram ya. Untuk ukuran bannya ini di sini ukurannya cukup besar, yaitu di 215/65 dengan menggunakan ring 16. Merek bannya menggunakan Savero SUV khusus ya, yang mana SUV premium, jadi sehingga aman digunakan untuk perjalanan karena ini mereknya dari GT Radial ya. Untuk bagian bawah sudah full ditambahkan anti karat ya, jadi aman bagi Anda. Nah, terus di bagian samping di sini dikasih over fender yang mana di sini dari bagian depan sampai ke bagian belakang terlihat lebih kokoh ya. Jadi bagi Anda yang pecinta SUV memang cocok banget menggunakan mobil Terios ini ya. Nah, kalau kita bahas mengenai mobil ini ya, di sini secara spesifikasi sebenarnya tidak ada jauh berbeda dengan video saya sebelumnya ya. Saya buka di 2023. Untuk dimensinya sebenarnya di 4450 mm, untuk panjang lebarnya di 1695 meter, sedangkan tingginya di 1705 meter. Yang mana untuk varian tipe X, tipe R dan R Custom ini semuanya sama ya. Jadi nggak ada perbedaan. Sedangkan jarak sumbu rodanya di 2685, jarak pijak roda depan dan belakang ini ya, yaitu di 1445 mm, yang mana di bagian belakangnya di 1460, jadi agak lebih tinggi ya. Dan jarak tinggi dari tanah mobil ini memang cukup tinggi, yaitu di 220 mm, dan kapasitas tempat duduk mobil ini adalah sama 7 seater ya. Jadi teman-teman, untuk secara dimensi tidak ada perubahan sama sekali. Jadi kita lanjut langsung ke bagian performa ya. Nah, untuk performa sendiri sebenarnya ini adalah radius putaran mobil ini di 5,2 meter. Jadi cukup lincah bagi Anda yang suka touring ya. Dan untuk jenis mobil ini kita akan juga bahas nanti mengenai mesin ya. Untuk mesinnya sendiri kita coba langsung lihat dulu ya untuk jenis mesinnya. Oke teman-teman, sahabat Lera Motor, kita akan membahas mengenai spesifikasi mesin ya. Apakah ada perubahan improvement yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor? Kita langsung lihat bersama tentang mobil atau tentang masalah mesinnya ya. Anda bisa lihat untuk mesinnya dia menggunakan dual VVT-i. Tempatnya untuk ini oli ya. Untuk oli, nanti untuk oli mesin biasa di sebelah posisinya nanti kita bisa cek ya. Nah ini untuk oli mesin, oli engine, nah itu power steering. Terus Anda bisa lihat juga di bagian aki ya, ini tempat aki. Nah terus kita lanjut di bagian air wiper di sini posisinya ya. Jadi air wipernya di sini. Nah untuk air wiper, air wiper yang ini ya. Nah ini untuk air wiper. Kalau yang ini air radiator teman-teman. Jadi air radiator di sini. Untuk ini adalah air wiper ya. Untuk perawatannya sih sebenarnya sangat mudah bagi Anda yang membeli mobil Terios ini. Yang penting air wipernya ini dijaga ya kan, dikasih air wiper kalau yang ya budgetnya masuk. Kalau mau irit-irit ya nanti bisa pakai air biasa, yang penting pakai air bersih ya. Terus nggak usah dicampur apa-apa. Terus untuk bagian air radiator ini juga di sini Anda bisa lihat nanti ada batasan maksimal dan juga minimum. Nah itu Anda bisa lihat ya, ada low ya, ada high. Jadi Anda bisa lihat kalau untuk perjalanan jauh terutama luar kota, Anda harus menyiapkan terlebih dahulu atau pengecekan di bagian air radiator agar mesin Anda tetap terjaga ya performanya. Yang tidak kalah penting adalah di bagian oli juga, ini juga Anda harus cek. Nah bagi Anda yang masih bingung dan tidak tahu atau mungkin awam, belum bisa ngecek, belum tahu, nanti bisa Anda datang ke dealer kami dan bisa kita bantu. Atau nanti paling gampangnya nanti Anda bisa ngecek sendiri sebenarnya secara
pribadi ya, Anda bisa ngecek di sini. Nah ini loh, ini Anda bisa tarik ke atas dan Anda bisa lihat batas bawah, batas atas. Nah ini Anda bisa lihat ya. Setelah Anda ini nanti dicek kadar olinya, apakah olinya masih bersih atau kotor, dan Anda pakai tisu. Nah ini nanti bisa Anda lap dan Anda bisa lihat langsung hasilnya ya. Selama masih di batas atas maksimal aman, kalau batas minimal ini Anda juga harus perlu hati-hati, apalagi yang mau keluar kota. Nah ini ya untuk performa. Jadi sebenarnya secara sell after service atau perawatan sama aja, tidak ada yang berubah ya. Jadi untuk perawatan mungkin Anda lebih paham atau lebih jelas ya, ini mungkin secara gampang ya. Oke, kita lanjut untuk mengenai mesin, apakah ini ada perubahan. Jadi sebenarnya untuk mesin mobil di tipe X ini, apakah di sini kan ada yang nanya ya, apakah tipe X sama tipe R sama mesinnya? Ya, saya bilang di sini kita bahas. Jadi untuk kapasitas mesin di tahun 2024 untuk tipe X, tipe R, R Custom ini semuanya sama. Yang mana mesinnya menggunakan jenis 2NRF Euro 4 DOHC Dual VVTi, yang mana silindernya itu adalah 1400 ya 96 atau kita kenal 1500 cc, dan untuk 4 silinder ya, yang mana menggunakan 4 silinder, diameter langkahnya 72,5 kali 10,6, tenaga maksimumnya adalah di 104 PS dengan radius putaran 6000 rpm, sedangkan torsi maksimum yang dihasilkan mobil ini adalah di 13,9 kgm dengan radius putaran 4200 rpm, yang mana mobil ini sudah menggunakan electrical full injeksi, bensin tanpa timbal, dan juga kapasitas tangkinya yaitu di 45 liter. Jadi kalau Anda pakai Pertalite ya, berarti 45 kali 10, 450 sudah full tank. Nah bagi Anda yang mungkin mau performanya lebih enak, lebih ringan tarikannya, Anda nanti bisa menggunakan yang oktan 92 ya, atau turbo. Nah selanjutnya jadi bagi Anda yang mungkin tanya-tanya sebelumnya ya, video saya sebelumnya, apakah performanya sama, ambil tipe X atau tipe R atau R Custom? Ya saya jawab di sini sama, karena memang mesinnya secara kapasitas sama, tidak dibedakan. Bedanya apa? Bedanya hanya di bagian eksterior dan juga interior ya. Oke, kita lanjut lagi di bagian kap mesin. Kap mesin memang di sini ya masih belum terdapat peredam ya. Jadi Anda mungkin PR-nya bagi Anda yang beli tipe X, ini nanti bisa ditambahkan peredam sendiri, murah kok. Bisa dicari di luar atau bisa langsung pesan di dealer kami, dealer resmi ya. Jadi nanti Anda bisa pasang, supaya tujuannya adalah meredam bunyi tidak masuk ke kabin, dalam artian tidak terlalu berisik lah ya. Sebenarnya untuk ke bagian dalam ini sudah ada peredam di bagian dalamnya. Jadi sebenarnya aman di bagian driver ya, untuk bagian penumpang sebenarnya nggak akan berisik karena posisinya sudah terdapat peredam di bagian belakang posisinya. Nah ini peredam sebenarnya khusus bagian luar, jadi biar mobilnya itu nggak terlalu kelihatan suara mesinnya sih sebenarnya. Dan ini bisa nanti Anda custom, Anda bisa tambahkan pasca delivery ya. Nah oke teman-teman, oke kita lanjut lagi. Kita sudah bahas tadi masalah dimensi, kita sudah juga membahas tentang mesin-mesin, harga juga. Nah dan juga kita akan membahas lagi mengenai eksterior bagian belakang ya, karena memang kita belum selesai tadi menjelaskan di bagian belakang, baru bagian depan dan juga bagian samping. Oke kita lanjut di bagian eksterior ya. Nah, untuk eksterior sendiri sebenarnya di sini tadi kita sudah bahas mengenai kaki-kaki. Nah kalau Anda nanya nih kira-kira tipe R sama tipe X, nah bedanya apa sih? Bedanya di ring ya. Kalau tipe X ini menggunakan ring 16, sedangkan tipe R Custom menggunakan ring 17 dan juga menggunakan tutun ya, warnanya ya. Sebenarnya kalau dulu tutun, kalau untuk terbaru sekarang warnanya rada apa ya, kayak krum-kruman, agak abu-abu tua lah ya kalau sekarang. Kalau yang model tipe E kan modelnya gini, silver. Nah untuk pengereman juga sama. Pengeremannya menggunakan disc brake ya kan di bagian depan dan juga tromol di bagian belakang.
Jadi Anda bisa lihat dari bagian samping mungkin apa sih yang harus diimprovement atau ditambahkan pasca delivery. Buat Anda yang suka touring, Anda bisa tambahkan bagian atas ya. Itu ditambahin biar kelihatan lebih kokoh. Ada kayak roof rail ya. Nah, ini bisa ditambahkan dan bisa menjadi custom bagi Anda yang suka. Tapi bagi Anda yang nggak terlalu suka panel-panel tambahan ya nggak usah ya. Dan bagi Anda yang mau beli aksesoris juga kita melayanin, jadi Anda bisa langsung hubungin kami di nomor yang kita taruh di deskripsi ya. Oke, kita lanjut dari bagian belakang. Kalau Anda bisa lihat ciri khas dari mobil All New Terios yang lampunya belakangnya ini memanjang ya, nyamping dari bagian samping belakang tembus ke bagian belakang. Jadi kelihatan memang keren ya. Dan memang di sini banyak peminatnya dari All New Terios ini. Nah, dan kita akan bahas mengenai dari bagian belakang ya. Nah, kalau kita lihat dari bagian belakang, apa aja mungkin improvementnya. Nah, kita bagian atas, mulai dari bagian atas ya. Ini ada Savic antena. Savic antena sebenarnya sama aja dari 2023, 2024 nggak ada perbedaan. Dan Anda bisa lihat dari bagian belakang sini ya, kokoh ya langsung. Jadi nggak usah ditambahkan lagi aksesoris bagian atas ini. Dan terdapat untuk lampu, dan ini mungkin bisa Anda tambahkan nanti karena ini tipe X belum ada lampu untuk lampu belakang di bagian atas di sini ya. Anda bisa tambahkan sendiri. Terus di kaca film sudah CPF1, cuman belum ada defogger, sudah dilengkapi oleh Genio Protector. Dan untuk di bagian belakang Anda bisa lihat. Nah, di sini untuk lampunya ya, di bagian atas menggunakan lampu LED, di bagian bawah menggunakan fog lamp yang mana senada dengan mobil headlamp di bagian depan ya. Nah, Anda bisa lihat untuk lampunya. Di bagian samping kiri terdapat logo tipe X dan juga ada mata kucing di bagian bawah. Dan di bagian bawah juga terdapat sensor parkir belakang ya, dan ada Proterra Protection, jadi sudah aman. Di bagian bawah juga sudah ditambahkan tambahan muffler ya, di bagian situ, di bagian bawah, jadi aman. Terus Anda bisa lihat untuk ban serep posisinya di bawah. Nah, ban serepnya masih menggunakan pelek kaleng ya, dan belum ada tutup seperti dengan yang tipe ADS. Oke, dan juga belum terdapat kamera parkir. Nah, apa aja mungkin yang Anda bisa tambahkan nanti. Kalau Anda butuh kamera belakang juga bisa ditambahkan. Tutupan bisa juga custom untuk bagian bawah ya. Itu aja sih mungkin yang harus ditambahkan. Selebihnya sudah oke, tinggal gas langsung touring bersama keluarga tercinta. Kita langsung bahas mengenai bagian interior atau bagian bagasi dulu ya. Anda bisa lihat untuk bagasi sebenarnya ukurannya sama di tipe X dan juga tipe R. Bedanya nggak terlalu signifikan. Kita juga berikan untuk saat ini kasih tambahan kargonet ya. Ini buat Anda yang suka belanja-belanja. Dan ini dikasih karpet set juga ya. Dan Anda bisa lihat di sini karpet setnya. Dan untuk mobil ini cukup luas dan di dalam didesain oleh Astra Daihatsu Motor yaitu dengan menggunakan warna hitam. Jadi kelihatan lebih sporty ya mobilnya. Dan Anda bisa lihat di bagian mobil ini nggak kelihatan hanya elegan dan kokoh di bagian eksterior, dan juga kita lihat di bagian interior juga sama ya. Nah, kita lihat di bagian ada hand grip, ada 3 di sebelah kiri ya. Di sebelah kanan ini sini ada 2. Jadi aman bagi Anda yang mau masuk di baris ketiga mau keluar ya. Jadi nggak harus repot-repot nyari pegangan karena di baris ketiga sudah disiapkan. Nah, yang nggak ada cuman hanya bagian si driver saja. Dan selebihnya di bagian baris ketiga ini juga sudah ada speaker nih. Ya, jadi aman buat jedak-jeduk musikan ya. Ini juga ada tempat untuk penyimpanan air, ada ya untuk penyimpanan barang kecil. Dan begitu juga di sebelah kiri juga sama ya. Cuman yang membedakan di tipe X ini adalah belum terdapat power outlet ya. Jadi masih polos. Keamanan sih sudah aman, di baris ketiga sudah dikasih untuk seat belt.
Jadi seat beltnya ada baris pertama, kedua, juga ketiga sudah dilengkapi. Jadi seat beltnya totalnya ada 6 seat belt ya, kecuali di baris tengah. Oke, ini dari segi keamanan ya. Kita lanjut lagi ke baris kedua ya. Apakah itu ada perubahan yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor di tahun 2024 di bagian interior? Yang saya lihat adalah hanya di bagian warna hitam ya. Selebihnya mungkin kita coba ikutin terus ya, jangan di skip biar supaya Anda nanti lebih jelas semua tentang kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Astra di tahun 2024. Oke, kita lanjut. Di sini ada fitur chat lock sama seperti halnya sebelumnya, fitur keamanan untuk anak-anak ya. Jadi ini jangan lupa di on ya, biar supaya tidak bisa buka pintu ya. Di sini langsung kekunci, jadi anak kecil nggak bisa buka sendiri pada saat kita jalan. Tapi kalau tidak dipakai ya ini di off kan ya, dikembalikan lagi. Dan catatannya adalah pada saat Anda ini di on kan, ini tidak bisa dibuka dari dalam, tapi harus bukanya dari luar ya. Nah, kita sendiri yang bukain pintunya ya. Ini adalah fitur keselamatan. Oke, kita lanjut. Di sini ada motif kayak jahitan, tapi sebenarnya hardcover masih ya. Anda bisa lihat di sini, kecuali di sini ya ada motif kain ya. Jadi memang dikasih kain. Jadi ada soft touch ini ya. Nah, ini ada penyimpanan, ada cup holder juga, di bawah juga ada audio. Ya, ini untuk penyimpanan minuman ya, storage gede-gede lumayan buat perjalanan Anda ya. Terus kita lanjut ke bagian dalam. Nah, ini tempat AC. Jadi AC-nya jadi di atas ya, enak. Ada tempat untuk lampu ya, lampu di baris kedua dan ketiga pakainya di situ. Dan Anda bisa lihat tempat duduknya ya. Dan ini bisa untuk maju mundur. Untuk tempat duduknya, jadi Anda bisa nanti disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dan warnanya juga hitam juga ya. Nah, ini juga di bagian tengahnya memang didesain kayak gini. Kelihatan ada kayak lebih menarik ya. Dan memang desainnya gelap ini kelihatan lebih sporty banget. Jadi kokoh banget, kelihatan lebih kokoh. Terus selanjutnya adalah di baris kedua, memang di sini belum terdapat power outlet ya. Jadi Anda bisa nanti tambahkan pasca delivery. Tempatnya sudah ada, tinggal ditambahkan sendiri. Tapi kalau tipe sudah di atasnya memang sudah lengkap ya. Dan memang ada plus minusnya sesuai dengan harga ya. Jadi kata orang Jawa itu ono harga ono rupa. Jadi ada yang dibayar lah ya. Mau bagus ya ngambil yang tipe tertinggi. Nah, yang mau standar, yang ya ini bisa jadi contoh atau bisa jadi pilihan ya. Jadi mungkin PR-nya bagi Anda yang beli tipe X ini, kalau saya bilang kalau di tipe interior di bagian tengah, PR-nya mungkin power outlet ini penting banget. Kalau apalagi kalau Anda perjalanan tiba-tiba baterainya habis dan orangnya banyak ya, ada 7 orang atau 6 orang. Jadi biar enggak rebutan. Jadi nanti di tengah ada satu, di belakang dikasih satu, dan di depan dikasih satu. Jadi enak. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi apa sih yang ada perubahan di bagian interior depan? Ini sebenarnya nggak ada, jadi masih sama. Oke, kita lanjut di bagian depan ya. Untuk bagian depan sendiri Anda bisa lihat di bagian pintu. Nah, ini Anda di sini sama juga ya, hardcover, ada storage juga, ada lapisan kain di sini. Dan Anda bisa lihat juga ada storage gede, kecil, dan untuk penyimpanan koin atau permen dan sebagainya di sini bisa. Anda bisa lihat untuk pengaturan kaca di sini. Dan ini adalah untuk pengaturan si kaca spion ya, bagian kanan atau kiri. L kiri, R kanan, right light ya, light. Jadi di sini Anda bisa lihat ya, Anda bisa atur. Nah, terus di sini untuk penguncian biar supaya nggak dimainin anak kecil, si dinaik turunin si kaca ya, biar aman. Kalau yang ini otomatis, kalau yang ini bisa manual kanan kiri kacanya ya, sesuai dengan kaca samping di belakang atau depan. Oke, kita lanjut di bagian dashboard. Nah, dashboard Anda bisa lihat interior dashboard. Nah, dan Anda bisa lihat secara keseluruhan dulu ya. Nah, ini adalah interior bagian depan.
Dari tempat duduk sebenarnya sama, cuman di sini saya suka dari Trios ini kelihatannya, Anda bisa lihat ya, di sini bagian samping ada kelihatan lebih enak ya. Jadi di sini ada tambahan sampingnya sini tempat duduknya, dan di bagian bawah juga sama ya, ditambahkan agak naik ke atas gini. Jadi ini enak banget pada saat perjalanan atau apalagi jalan yang kurang kurang bagus ya, yang jadi kelihatan lebih safety lah, lebih nyaman berkendara. Cuman memang di sini bisa buat maju mundur ya, maju mundur dan juga bisa untuk naik turun ya. Lanjutnya lagi di bagian untuk ada handrem di bagian tengah dan ada cup holder 3 untuk penyimpanan, cuman memang belum ada buat sandaran tangan di bagian tengah ya, jadi kelihatan kayak kosong ya di bagian tengah sini. Terus karena ini menggunakan manual, ini adalah untuk menggunakan 5 kecepatan dan gigi mundur 1, dan Anda bisa lihat ya. Dan kita lanjut lagi di bagian depan passenger itu juga ada airbag ya, jadi airbagnya sudah aman, ada 2. Nah ini juga ada, Anda bisa lihat ya. Untuk dashboardnya semuanya hard cover, memang ada motif-motif kayak kulit ya, dan ada motif jahitan, tapi padahal ini ya biasa aja, jadi hard cover semua. Terus di sini serba hitam, nggak ada krum-kruman seperti halnya tipe tertinggi ya. Nah, kita lanjut di bagian tengah ya. Di bagian tengah di sini ada lampu hazard, AC, ini juga ada touchscreen, dan di bagian bawah di sini ada juga pengaturan AC, sudah digital ya on off-nya, dan di bagian bawah di sini ada USB dan juga 12 volt. Nah, buat pengecasan sama untuk USB. Nah, Anda bisa lihat ya USB-nya. Nah, di sini Anda bisa lihat. Terus di sini ada untuk penyimpanan HP ya, tapi belum wireless charging ya, masih standar. Dan semua di sini ada motif jahitan warna hitam. Oke, kita lanjut di bagian speedometer. Untuk speedometernya modelnya analog ya, double analog seperti ini, dilengkapi di Odo Trip DSP, ada timer juga, dan Anda bisa lihat di bagian setir. Nah, Anda setirnya di sini ya, masih standar, tapi sudah dilengkapi keamanan yaitu airbag, dan belum terdapat untuk teleponan ya. Nah, ini belum ada, kosong sini semua. Untuk pengatur si audio atau pengaturan daripada layar juga belum ada, jadi masih polos standar lah. Nah, untuk bagian kanan, nah ini untuk sen kanan sen kiri, lampu jauh, lampu atas, lampu bawah, dan untuk sebelah kiri itu juga untuk menggunakan wiper ya, wiper depan dan juga wiper belakang. Selanjutnya kita lihat di pojokan sini ada tempat AC, dan Anda bisa lihat ada bulutan di sini, ini adalah start-up engine khusus tipe tertinggi kita diberikan. Khusus untuk tipe X memang masih menggunakan kunci. Ya, kebalikannya kalau tipe R ini yang tertutup, tapi di sininya untuk startup engine-nya. Untuk fitur keamanan kita juga sudah ada fitur keamanan 2 ini yang saya sudah mungkin jelaskan di video sebelumnya. Fitur keamanannya juga sama ya, nggak ada perubahan sama sekali. Oke, kita lanjut di bagian bawah ini, karena memang 3 panel buat manual sama, dan ini adalah tombol buat untuk buat kap depan ya, membuka kap mesin. Nah, di bawahnya di driver ini juga ada buat untuk buka BBM ya. Posisi BBM-nya ini ada di sebelah kanan pas posisi driver ya. Jadi kadang ada konsumen yang baru beli tapi nggak ngerti pada saat ngisi BBM ya. Posisinya di sini ya, di sebelah kanan pas di bawah tempat duduk sebelah kanan si driver. Oke, kita lanjut di bagian atas. Bagian atas ini juga sudah diberikan sun visor. Cuman sun visornya polosan ya, nggak ada lampu. Dan untuk di sini lampunya juga, untuk ini belum ada lampu juga. Ini masih standar ya. Spion tengah, dalam untuk spion belakang. Lampu juga ya, lampu standar bukan LED. Dan untuk di bagian si passenger juga dilengkapi oleh sun visor juga, tapi polosan, belum ada apa-apanya ya, belum ada lampu dan sebagainya, jadi masih standar semua.
Dan ini layout dari interiornya. Oke teman-teman, ini mungkin yang saya dapat informasikan bagi Anda yang ingin membeli mobil Terios di 2024. Apakah Anda worth it atau tidak, Anda bisa menentukan sendiri, pilih sesuai dengan budget Anda masing-masing. Ya, jadi untuk bagi Anda yang mencari fitur terlengkap ya di mobil Terios, kita berikan tipe R ADS ya, atau Anda bisa milih juga tipe R Custom bagi Anda yang biar tidak kelihatan pasaran atau banyak di jalanan ya, karena memang yang paling banyak adalah tipe X dan juga tipe R. Bagi Anda yang pengen kelihatan lebih tidak kelihatan banyak sama dengan orang lain, Anda bisa pilih tipe R Custom. Tapi bagi Anda yang cari tipe R ada yang standar, ini juga sudah cukup banget ya bagi Anda. Tapi bagi yang budgetnya minimal ya, ekonomis tapi mau performanya sama, Anda bisa ambil di tipe X. Oke teman-teman, mungkin ini yang saya dapat informasikan, improvement apa aja yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor di mobil all new Terios tipe X di tahun 2024. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon dikoreksi ya. Karena memang saya sudah kurang lebih 6 bulanan ya sudah tidak buat video. Ya kan, sekarang kita mulai on lagi. Kita akan bahas nantinya improvement apa aja mungkin di mobil Daihatsu, khususnya di mobil Terios ini. Sementara ini aja dulu yang saya dapat informasikan buat Anda semua. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka. Sampai berjumpa di video berikutnya.